saya nggak ngerti, apakah pelatih kita ini kualitasnya tidak mencukupin atau memang kesempatan yang tidak diberikan. Saya kadang-kadang itu nangis gitu. Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Podcast sepak bola yang selalu membahas isu-isu menarik dan juga berita-berita terupdate terkait sepak bola di Indonesia. Dan pada episode kita kali ini kita akan membahas terkait kompetisi dan pembinaan usia muda. Dan tentunya untuk membahas ini secara detail, lengkap dan mendalam tentunya saya tidak sendiri. Karena saya sudah ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah chairman dari PSF Group dan juga merupakan owner dan pemilik dari beberapa klub yang ada di tanah air. Langsung saja kita sapa Pak Gede Widiade. Selamat datang Pak Gede. Selamat pagi. Terima kasih waktunya Pak. Sudah bisa hadir di podcast kita kali ini. Alhamdulillah, berarti masih sehat. Alhamdulillah Pak. Pak, sebagai orang yang sudah berpengalaman di industri sepak bola tanah air, mungkin Pak Gede melihatnya seperti apa nih terkait kompetisi. Kemarin LIB sudah mengeluarkan statement bahwasanya untuk musim depan kuota pemain asing akan ditambah menjadi 8 pemain Pak. Mungkin dari kacamata Pak Gede mungkin melihatnya seperti apa Pak? Kalau saya sudut pandangnya bisa banyak sekali ya. Sesuai pengalaman saya sebagai pengelola klub mulai dari zaman tahun 2008, 2002 di junior sampai terakhir kemarin kita pegang Liga 1 juga Liga 2. Penambahan kuota pemain asing pasti ini ada sesuatu background yang melatar belakangi mengapa LIB dalam hal ini itu merubah kuotanya. 6 menjadi 8. Ya. Pasti banyak pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya, yang pastinya mengapa adjustment tersebut dilakukan oleh LIB. Tapi LIB mungkin tidak sendirian ya, karena LIB itu merupakan suatu badan hukum, di mana owner dari badan hukum tersebut adalah klub. Jadi tidak mungkin LIB itu memutuskan sendiri tanpa meminta persetujuan klub. Pasti di dalam rapat umum pemegang saham atau rapat umum apapun pasti dimintakan persetujuan yang bersifat material seperti itu. Tapi saya dari masyarakat bola, khususnya dari pembina bola, pemerhati juga pelaku bola, pasti ada sesuatu ini. Kalau dilihat dari segi positifnya, kalau dari segi bisnisnya pasti akan lebih menarik. Dengan catatan bahwa yang direkrut nanti itu adalah pemain-pemain yang diambil oleh agen-agen yang terregistrasi di PSSI. Ya, federasi. Jadi mereka punya kapasitas untuk mendatangkan pemain-pemain bagus. Itu satu sisi dari sisi komersil. Tapi dari sisi pembinaan, dari sisi keterbatasan waktu main, ini jadi agak kurang bagus gitu ya, terutama bagi opportunity bagi pemain-pemain lokal. Yes. Tapi ya perlu diperhatikan bahwa putusan LIB tidak mungkin tanpa meminta persetujuan dari klub. Jadi pasti ada latar belakangnya. LIB harus berani membuka apa latar belakang yang membuat owner klub ini menyetujui penambahan kuota dari 6 menjadi 8. Saya pikir juga isu-isu dari masyarakat umum juga harus tidak bisa dikesampingkan. Karena sekarang ini sisi pembiayaan klub Liga 2, Liga 1 ini udah gila-gilaan. Udah gila-gilaan, bukan. Kalau seperti saya dulu masih masuk akal. Sekarang saya dengar satu pemain, wah harganya gila-gilaan juga. Yang lokal juga gila-gilaan, yang asing juga gila-gilaan. Tapi kalau asing, hanya beberapa klub yang gila-gilaan. Yang 90% saya pikir masih normal. Tapi pemain lokal kita emang gila-gilaan ya. Gitu. Kalau dianggap wajar, wajar. Tapi kalau kemampuan klub Liga 1 sampai tidak mampu untuk merekrut seorang pemain lokal, ini kan gawat. Jadi latar belakang LIB mengapa menambah kuota menjadi 8 dari 6, ini harus kita
kita maknai sebagai keinginan positif untuk menaikkan kualitas daripada sebuah kompetisi di Indonesia. Ya, Pak Gede, mungkin tadi kan Bapak bilang mungkin keputusan dari LB ini juga tak lepas dari peran dari klub. Nah, terkait dengan pembinaan usia muda sendiri, Pak, mungkin dengan banyaknya hadirnya pemain asing di kompetisi kita, otomatis kan akan mengurangi menit dari para pemain-pemain lokal kita. Mungkin gimana menurut Pak Gede? Bukan menit aja, Ya. tapi pintu masuk untuk pemain lokal ke pemain intinya kan jadi berkurang. Yes. Kan nggak mungkin pemain lokal akan dimainkan apabila tidak punya skill performer yang sangat bagus kalau pemain asingnya udah lengkap. Kan dari 8, 5, 1 Asia sama non Asia. Tapi gini ya, kalau kita lihat di Liga 1, Liga 1 itu hampir mereka itu menempatkan posisi kompetisi itu sebagai skala prioritas. Ya. Pembinaan itu mungkin mereka bukan skala prioritas. Karena apa? Kalau kita mengharapkan Liga 1 untuk melakukan pembinaan, saya pikir juga sangat sulit. Apalagi pembiayaan Liga 1 juga sangat tinggi. Jadi kalau mereka harus diwajibkan mereka untuk melakukan pembinaan Liga untuk EPA, saya pikir berat juga mereka. Makanya kadang-kadang mereka melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi kalau kita minta Liga 1 untuk concern di EPA gitu, saya pikir sangat sulit gitu. Apalagi bahwa EPA juga sekedar pelengkap. Jadi ini saya harus katakan sejujurnya, banyak klub-klub besar itu hanya mengambil pemain-pemain dari klub atau dari akademi yang udah ada. pemain-pemain jadi gitu ya, Pak? Iya, gitu. Jadi bisa dikatakan kompetisi EPA ini juga belum, yang harusnya menjadi wadah untuk menjaring pemain-pemain muda potensial yang akan dinaikkan ke Liga 1, nyatanya belum bisa terlaksana juga ya, Pak? Saya pikir gini ya, sistem atau kemauan LIB atau kemauan secara tidak langsung PSSI ini sangat bagus. Setiap Liga 1 kan punya kewajiban EPA untuk beberapa kelompok umur. Tapi apabila ini dilakukan secara bagus, secara berjenjang, maka kontribusi pemain yang ada di Liga 1 senior ini akan tersusun dengan bagus, gitu. Tahap sekarang mungkin belum sempurna. Sekarang hanya sebagai pelengkap persyaratan untuk mensahkan sebuah klub ikut kompetisi. Tapi kan juga bukan merupakan kewajiban, dari awal kan bukan merupakan kewajiban. Nah, moga-moga kewajiban ini juga dipaksakan oleh LIB, di mana LIB bisa dipaksa oleh PSSI untuk memperlakukan bahwa EPA itu juga seperti kompetisi Liga 1 atau Liga 2 pada umumnya. Jadi supaya kesempatan bermain, kualitas bermain dari EPA itu bisa dipakai, dipergunakan sebagai penilaian untuk seseorang pemain itu bisa masuk. Dari EPA itu bukan hanya langsung ke Liga 1, bisa juga mereka main di Liga 3, juga bisa main di Liga 2. Jadi menurut saya sangat penting. Tapi dengan adanya kuota pemain asing, memang kontribusi dari pemain-pemain lokal di Liga 3, Liga 2, yang biasanya itu dilirik oleh oleh klub Liga 1, opportunity-nya jadi menurun. Karena dengan adanya kuota. Bayangin kalau setiap klub itu bisa memainkan 5-1, 5+1 ya, Pak? 5+1, 5 Asia, non-Asia sama Asia. Berarti kan hanya 6 sisanya. 5 sisanya. Berarti komposisi pemain lokal yang sangat banyak ini hanya punya kesempatan 45% sampai 50%. Karena secara normatif, secara logika tidak mungkin klub atau coach mempergunakan pemain lokal kalau mereka itu meng-hire pemain asing. Jadi kesempatan bermain pemain lokal itu akan berkurang dengan bertambahnya kuota. Kesempatan bekerja orang Indonesia di sektor non-formal seperti sepak bola akan berkurang dengan kuotanya bertambah. 1 klub 2. 18 klub sudah tinggal ngitung. Liga 2 dulu 2. Akan dinaikkan menjadi 1. Berarti opportunity-nya, kesempatan untuk bermain masyarakat sepak bola Indonesia akan berkurang. Apakah jelek? Belum tentu. Mungkin ini adalah latar belakang. PT Liga perlu menyampaikan kepada masyarakat bola kenapa 2 menjadi 3, 6 menjadi 8.
Saya pikir buka aja, masyarakat sekarang udah dewasa kok, daripada mereka punya pikiran-pikiran yang tidak terkontrol, gitu, tidak terstruktur, mereka punya anggapan yang negatif terhadap LIB.